lewat katanya di rumah pohon gue itu setelah gue pulang ada yang nempatin dikira kami orang gitu kan. Nah kan udah pulang. Berisik juga tuh yang nempatin. Enggak, satu orang doang katanya. Fuck. Ditinggal siapa katanya kan. Fuck. Yang pakai baju putih siapa? Fuck. Nggak ada yang pakai baju putih masan gitu kan. Sakit. Baru pertama ada si Mbak Sans tuh. Mbak Sans yang nangkring itu kan. Ketawa itu kan. Anjing. Ketawa masih santai gitu kan. Alah cuek gitu kan. Kita di sini ya nggak ganggu. Ini wilayah kita gitu kan. Bukan wilayah dia sebelum ada kayak putih-putih terbang gitu kan. Putih terbang nyamperin ke kita orang. Anjing. Nah, di situ kita orang bubar. Besoknya rumah pohon itu udah gak ada. Halo, assalamualaikum. Baik lagi bareng gua Iksan di channel. Gak tau. Belum. Stres. Dari channel sebelah. Promosi sekalian. Dari channel sebelah. Juga nanti diedit sama dia kan nanti kelihatan. Yo, hari ini gua ditemenin teman-teman gua di sini. Ada Bima Japol, ada Didi Tudung. WhatsApp, bro. Corona, bro. Oh iya deh. WhatsApp, bro. Corona. Hari ini pas banget malam Jumat. Pas banget. Background kita beginian. Kita di sofa. Oh ya, Sofa. pasti yang ngomongin sunnah Rasul malam Jumat. Ya kan? Template sofa begini. Iya. Jadi gua hari ini bakalan ngebuat video tentang cerita-cerita horor. Buat teman-teman yang punya pengalaman bekerja selama 3 tahun daftar di sini perusahaan ini. Belum dapat panggilan. Ya belum terpanggil. Nah, jadi di sini gue bakalan sharing cerita-cerita horor sama teman-teman gue ini. Gila sih, serius banget ya. Jadi buat yang jadi kita ini punya pengalaman selama 3 tahun nganggur. Lucu kan sekarang? Sekarang lucu. Mantap kan? Tapi lucu yang pertama. Ini jadi gak serem ini, boy. Sumpah creepy banget anjir. Lihat tuh backgroundnya. Aduh, fuck lah semua ini. Pas nur malam Jumat sekarang. Gila, gue juga nggak sadar sih kalau di malam Jumat. Oh ya, langsung aja ya, mendingan kita sharing pengalaman kita tentang horor. Openingnya lama banget sih. Ya nanti. Ada beneran deh mampus ya. Oh jangan doi. Ya jadi buat pembukaan anjing. Gak ada akhlak sumpah. Tolong. Ini di mana orang? Ini video horor apa lawak, tolong. Jadi nih, serius kita. Kapan lo orang pernah melihat sosok atau merasakan sebuah kemistisan di dunia kalian? Jadi aku dulu ya. Ya bebas. Jadi baru kemarin kan itu Kemarin banget nih. ya ada video Apa? Kenapa jadi video sih monyong? video Didin Pak Didin. Itu horor banget sumpah dah. Woi, jawab monyong. Jangan aku lah dia dulu. Gimana sekarang ini? Jadi kapan, boy? Jadi kalau buat gue pribadi, kalau buat ngelihat itu mungkin udah dari kecil ya, ngeliat yang mistis-mistis. Cuman kalau sampai sekarang sih udah nggak bisa ngeliat gitu. Kok gitu? Buta ya. Oh, pakai kacamata, tolong. Buta dia. Waduh, udah Kue rokok saya basah, wah kenapa ini? Anjir, sumpah.
Udah serem-seremnya ini. Jadi waktu kecil dulu ceritain. Hewan apa aja tapi. Ya Allah. 2 hours later. Makhluk apa aja waktu pertama kali ngeliat? Ingat nggak? Gue sih nggak inget sih. Kan yang kecil gua. Iya sih, gue juga nggak inget sih. Wah, ini udah template sofa banget nih. Pembahasannya harus serius. Gila ya tuh. Ini apa lo? Apa tuh? Keren banget. Lagi. Ini jadi nggak sih bikin? Ulangin lah, Cok. Serius Kita lah. mau bikin video lawak aja bagaimana? Udah gini aja lah. Udah ada gini aja. 10 menit gini aja. Apa saya nolak? Pura-pura pakai kamera gila. Apa ngomong apa? 3 days later. Kita mau cerita tentang pekerjaan hewan. Tentang rasa tembaga. Nah, yuk, terus. Jadi yang pertama kali lu lihat berupa apa tuh? Kok rokok gue jadi banyak? Yang basah kok kamu. Orang ada mau serius. 2,000 years later. Ya, serius. Goblok dari mau bercanda mulu. Ini video horor atau lawak? Kok lawak? Kita VJ aja kita mendingan. Yaudah, yuk daftar VJ. OPJ udah gak lucu. Udah gak lucu. Oh, gimana? Pertama kali lihat itu berbentuk sosok seperti apa? Monggo. Jadi kalau dulu kan masih kecil. Yo. Jadi mungkin dari TK, umur berapa sih TK? Sekitar 5 Gua sih TK umur 5 tahunan ya? Ada gua lagi. Tolong. Udah tau mau serius masih aja suruh lemparin. Aduh. Terus sumpah udah panas banget sumpah anjir. Serius. Gila sampai berapa menit nih cerita kayak gini doang aja. Bodoh. Nih jadi kalau Dia gak jadi berarti. nggak usah. Gua pertama kali ngelihat kayak gitu zaman masih SD. Siang lagi. Anehnya gue itu siang anehnya. Pernah nggak sih ngerti gitu siang-siang? Pernah ya. Iya tah? Iya. Jangan Berarti- suruh dia cerita. Berarti gue nggak aneh dong. Ya, Tapi- aneh sih kalau lu aneh emang. Iya sih, gue emang freak banget orangnya. Cringe lagi. Jadi gue itu kejadiannya siang-siang, pas bener hari Jumat juga. Gue ke mana ya? Ke warung ceritanya. Jadi gue ke warung. Tapi arahnya arah kuburan warungnya itu. Jadi gue itu kan ini warung nih Iya. kanan, set depan kuburan. Tempat Teddy ya, Bang. Iya, sama Teddy. Ngapa kamu gak beli tempat saya, woi? Kalau waktu itu belum gue di sini, tolol. Jadi gua ngelihat di kuburan itu kan yang sebelah depannya kan ada ini kan apa namanya tempat buat kereta. Keranda. Oh ya keranda. Mana ada kereta parkir di situ? Buat keranda itu. Nah gua ngelihat tuh dari situ ada ngocop. Pocinki. Ngocop sumpah dah kagak lompat tapi dia gini terbang gini set ngarah ke kuburannya. Anjir sumpah demi Allah. Gua nggak bohong. Siang tapi hari Jumat tuh. Aneh nggak lo? Orang-orang pada Jumatan gua ke warung beli jajan. Kesalahan gue di situ kali. Jadi gua dilaknat sama makhluk. Kalau lo gimana? Dia duluan. Yo, bro. Iya.
Jadi gua mah lihat ini juga Pochinki. Tapi ya Luar nggak? jarak semeter lah. Buset. Iya, Ini beneran. apa Cok. lu? Kapan tuh? Belum lama sih waktu itu karena kan kita ikut ngubur orang meninggal jadi kita lihat Anjing gua juga tolong. Kakek gua juga kayak gitu anjing, gua yang lewat lagi. Liatin. Enggak sih gini. Jadi kan gua kalau main bawa kunci ini ya, kunci rumah serep ya. Enggak tahu. Ya gua cerita. Oh iya. Terus waktu itu kuncinya kan kayak hilang gitu lah. Terus jadi kan gua pulang mau bangunin orang tua juga kan agak riku juga kan, gak enak udah tidur. Dan itu juga posisi udah jam 3, maksud gua kan nanggung gitu kan. Malam tuh. Iya, jam 3. Baru Cuman kapan nih kejadian? udah lama sih. Mungkin SMK kelas 3 lah. Ya, terus gua kan jadinya tidur luar kan. Enggak tahu. Iya, gua cerita, Bang. Terus gua tidur luar, tiba-tiba kayak ada yang kayak lempar batu gitu aja. Kayak ngapain tidur di luar gila? Ya kan kunci gua hilang. Kunci serepnya. Ngetok aja. Ya makanya gua riku kan, makanya jam 3 pagi kan pikir gua nanggung gitu loh, bentar lagi kan bukaan juga rumah. Makanya gua tidur di luar, terus tiba-tiba kayak ada yang lemparin gitu kan. Gua dilihat dikit, nggak ada orang. Dulu gua pede-pede aja lah. Gua pede-pede aja lah, tetap tidur gitu kan. Karena posisi ini juga ya habis minum, jadinya kan Oh. tambah berani gitu. Aqua ya? Iya. Tinggi Aku aja. gini racing. Iya. Ya, gitu doang sih. Terus apa seremnya Munyong? Ya nggak ada sebenarnya cuma Lu cuma kelempar gua takut aja gitu loh. kelempar begituan berapa kali? Selama Ya cuma waktu itu doang sih. enggak, Waktu itu. maksudnya selama kejadian itu loh. Di malam itu. Ya dia ngelempar tapi batunya tuh nggak satu gitu loh. Kayak dilempar gitu. Tapi sekali doang. Iya kayak kena kaca gitu doang. Terus Ayo gua, cuma orang lewat kali. ya mana aja. Gua nengok kayak gini nggak ada Ya pas lu orang. nengok kan dia udah kabur. Ya mungkin ya. Iya Nggak kayaknya seru, orang nggak seru. Gimana? Ceritain. Nggak tawa males saya. Siapa yang tawa? Gue mancing aja dari. Sesek anjing. Ada gue sakit nafas nih. Jadi kalau buat lihat-lihat yang tak kasat mata itu mungkin dari kecil mungkin ya. Jadi dari kecil itu dulu sukanya di depan rumah Maghrib tuh. maghrib, terus jam 12 ke atas itu Gila ngapain tol? ngajak keluar rumah, ngajak orang tua keluar. Kalau nggak di depan rumah dulu pasti nangis. Waktu kecil tuh. Masih kecil, yang dilihat dulu kayak ada ini, kayak ada temennya gitu, anak kecil cewek gitu. Berarti bener ya? Apa namanya? Bocah-bocah kecil tuh yang masih balita Iya. kayak gitu. Mungkin Tapi gue nggak bisa ngerasain. jadi yang gue ingat, yang gue rasa sih waktu kecil gitu. Temen gua juga ada loh. anjing. Sampai dia sakit-sakitan loh kayak gitu. Gara-gara? Ya kecilnya ngeliat kayak gitu, kalau kata orang dulu kan nggak kuat gitu kan. Terus dia sampai ganti nama gitu, kalau orang Berarti- Jawa kan gitu. Berarti sampai kerasukan. Sama Sampai ngikutin. maksudnya dia kecilnya tuh kayak nangis aja, kayak nunjuk-nunjuk gitu. Sampai dia sakit terus ganti nama baru sembuh. Gila sih. Ngeri amat. Dulu masih kecil sih sering banget lihat gitu, selain ngajak keluar rumah gitu kan. Pernah nih kejadian itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam itu hujan gede itu kan, hujan gede. Nah pintu samping kan gue di kamar gue di depan tidur sama emak gue kan dulu kan. Di pintu samping itu kayak ada yang ngetok-ketok gitu kan. Satu kali, 2 kali, 3 kali itu kan, baru dilihat dari depan kamar gitu kan. Jam 10 malam tuh. Baru dilihat dari depan kamar nggak ada orang kan kelihatan pintu sama jendela itu kan. Langsung kelihatan kalau keluar kamar itu Terus nggak ada orang. nggak ada orang. Terus yang keempat kali gua sama Lu lihat itu? hmm, Gila. Gua- Kalau gua mending tidur langsung aja. Iya ya. Ngapain sih penasaran nama jadi orang? nah posisi di situ kan di rumah itu cuma ada gua sama emak gua, abang gua lagi PKL apa? Iya, PKL kan? SMK Iya. PKL nginep dia, bapak gua lagi kerja. Itu posisi di rumah berdua doang gitu kan. Nah dilihatlah yang 4 kali masih dia ketok-ketok. Pas keluar kamar
mungkin 5 langkah keluar kamar. Nah di situ kan gue digandengnya mama gue kan, digandeng. Nah dari lantai sumpah demi Allah gue lihat beneran tuh kayak ada apa ya, mungkin bisa dibilang Api. bukan, kayak dunia lain gitu. Kayak iya, Maksudnya kayak dimensi lain gitu. iya kayak Lu dimensi ngeliat lain. ke depan Nah, gitu. kaki gue tuh ditarik masuk ke ininya, ke lantainya. Gila. Sumpah demi Allah kaki gue yang narik pun gue lihat. Yang narik pun gue lihat. Lu ngimpi apa nyata? Sumpah demi Allah nyata. Terus lu teriak-teriak gitu. Ya, namanya masih kecil belum ngerti gitu kan. Oh, lu jadi nggak minta tolong gitu. Jadi Ya bilang sama mama gue ini yang gue lihat kan situ botak sih. Mungkin tuyul, mungkin kalau sekarang mungkin tuyul ya. ya tapi ngapain tuh lu narik kaki lu? Nggak tahu. Ya banget nggak ada kerjaan. Nyari temen bro. Serem sih. Karena emang biasanya kayak gitu kalau tuyul. Nah, terus abis lu ditarik kemana? Nah di situ mungkin emak gue mungkin juga lihat mungkin ya mungkin. Nah di situ gue langsung digendong langsung lanjutin lihat ke ini, ke di pintu itu tadi. Di pintu itu ada yang ya kayak lu bilang tadi, si Pocinki. Oh, Nah di situ ngocok. langsung datang ke rumahnya orang pintar itu kan, minta tolong. Sempet ngikutin berarti dia? Hmm. Sempet ngikutin? Mungkin ya lupa ingat sih, mungkin ini udah lama sih dari kecil itu kan, cuman ini pengalaman kan begini nih nggak mungkin bisa dilupain, serius. Iya, sumpah dah. Terus rumah lu juga kan deket itu juga Iya, kan. belakangnya kan Dekat gang pemakaman. arah kuburan. Gua aja waktu masih SD sih gua mah 2 kali kayak gitu. Tapi yang kedua ini kagak ngeliat, malam-malam tuh jam 9 malam ikutlah mak gua kondangan jalan kaki. Kok waktu di jalan itu kok gua ngedengar suara ketawanya mbak Kun. Mbak Sans. Nah gitu anjing. Sumpah dah ngeri amat, ngeri banget sumpah suaranya. Bareng gua tengok kagak ada orang. Kapan tuh? SD orang mah budek amat sih. SD gitu nih ya, udah sih kayak gitu doang. Kalau gua jarang sih diliatin kayak gitu, karena kalau gua ngeliat juga pikiran gua kayak positif gitu loh. Kayak apaan sih gitu doang gitu. Ngelawan ya. Iya, tapi Kalau kalau takut kan malah keluarga gua pernah. Jadi di rumah itu kan waktu ini almarhum adik gua itu kan sering nangis gitu kan di rumah. Sampai dia tuh pernah kayak jatuh dari tempat tidur gitu. Nah katanya tuh diajak-ajak main sama itu ya enggak di tadi tuyul-tuyul gitu. kejadiannya kan. malam juga. Iya, dan itu pun sering kayak gitu terus, kayak malam gitu ketawa-tawa diajakin gitu. Ngeri ya emang masih bocah tuh. Terus gini cuy, bapak gua kan baca Al-Quran ya, Ya. di deket adik gua ketawa gitu. Anjir. Iya sumpah. Fuck banget. Anjir. Iya, kayak senyum-senyum gitu. Terus akhirnya kan dipanggilin kayak yang orang itu ya, Orang pintar. yang dari pondok itu, suruh bersihin itu. Dan dia tuh keren banget anjir, cuma baca-baca bak telur kan, bak telur paling bak telur kayak 5-an gitu lah. Terus dia dibaca-baca, terus dilemparin kayak sudut-sudut rumah gitu dong. Terus pecah dong telurnya. Iya. Ya. Ya katanya tuh Bau sama, dong. iya, tapi 3 hari nggak boleh bersihin ya. Terus iya nggak tahu kenapa. Amis lah. Terus si Terus orang kata dia tuh yang di dalam itu tuh emang udah banyak di dalam rumah lo. iya yang dulu yang masih Yang di waktu situ. di sono itu. Dan emang udah banyak kan katanya. Ya emang itu kan emang ini sih depannya juga tuh yang gardu itu sempat ada kasus juga. Bukan kan? yang itu cuy, Oh, yang mana sih? yang depannya loh, depan PAUD. Oh iya. Nah dan katanya dulu juga ada yang bawaan, jadi kayak yang Ya, dulu orang rumah kan- situ kan, iya. tahu kan itu cerita. Nah itu kan nikah sama yang Iya. orang Kalimantan tuh, nah katanya dapat kiriman dari sana katanya. Gitu aja sih kalau gua. Itu waktu lo kecil semua nih. Kalau Kalau itu yang- gua SMP. Kalau yang baru-baru ini yang udah seumuran segini ada nggak? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah. Dan gua nggak mau juga. Jangan sampai ya, jangan Iya. sampai sumpah dah. Gue juga kayak gini takut beneran anjir ini. Was-was gue masih merinding lagi. Fuck lah emang. Ya gitu mah tergantung kepercayaan lu Iya pada sih. ya. Apalagi buat yang punya adik atau punya anak gitulah, tolong jangan dianggap sepele. Misal ada anak kayak misal gua masa kecil gua gitulah belajar gitulah,
entah kalau dibiarin gitu aja gimana gitu kan, takutnya ada yang ikut ke badannya gitu kan. Jujur mungkin gue ada gitu yang ikut kan, sampai gue dibawa ke Jawa gitu kan. Enak dong liburan. Iya liburan sekalian. Asik juga ya. Hidup dia. Iya nih. Jadi tolong dijaga lah, maksudnya jangan dianggap sepele misalnya ada anak yang begitu-gitu. Ya harusnya orang tua juga lebih aware sih. Lebih ini Tapi kalau orang zaman sekarang mah enggak cuk. Ya. Kayak walaupun kata orang dulu itu kayak maghrib nggak boleh keluar, Iya. terus kayak jangan motong kuku malam hari kata orang Jawa kan. Zaman sekarang mah orang mah Iya. pada ngelawan semua anjir. Tapi buktinya bener cuk. Iya. Memang kadang kan kayak gitu kan ada sebabnya sih. Iya. Nggak mungkin orang zaman dulu tuh asal ngomong. tapi kan alhamdulillahnya setelah gue dibawa pulang dari Pulau Jawa tuh makin bertambah usia, udah nggak bisa lihat yang begitu begitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jangan Alhamdulillah. nyampe bisa lihat Sampai, lagi tuh kan. Bukan kelebihan pak gitu mah. Gue pernah baca artikel kalau Mata begitu aku mah lagi. bukan apa ya, kelebihan bukan. Nggak ada mata yang bisa lihat begituan. Itu kemasukan kapal mungkin matanya. Dan sekarang mungkin kalau sekarang yang masih dirasain mah bisa ngerasain, cuman nggak terlalu apa namanya, Iya. nggak bisa ngerasain cuman nggak terlalu gitu. Kalau sekarang Nggak terlalu peka. nggak terlalu pekat gitu kan. Peka iya, nggak terlalu Tapi pekat. kalau gua mah alhamdulillah sampai umur segini nggak bisa gua ngerasain kayak gitu kan. Nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngeliat, alhamdulillah. Jangan sampai juga. Tapi gua pernah tuh waktu masih kuliah. Jadi kan gua dulu kan ini ikut tim YouTube apa namanya, explore apa namanya, tempat-tempat horor gitu. Oh. Gue Jadi jadi dia nyari kontennya kayak ke tempat- iya ke gedung-gedung gitu ya. ya tempat-tempat horor. Wah, bener-bener horor lah tempatnya. Pernah di bekas pabrik apa gitu di sono. Gua ngeliat, tapi gua ngeliatnya ya cuman ada kayak pusaka gitu loh di ujung situ. Gua ngeliat set, kayak ada lampu gitu, set, klip, anjir keren banget. Warnanya biru lagi. Gue bilang nggak nama yang penunggunya. Itu tadi apaan pak? Sambil gue ngeliat itu kan ada suara katak, Iya. bunyinya gede gitu, tapi bukan kayak waktu hujan, lebih gede lagi, gema gitu loh. Anjir, itu kata apa namanya, penjaganya apa gitu, ada siluman apa gitu Iya. yang paling gede pokoknya. Sambil Sambil kalau tempat gitu emang ada sih, tapi kadang kita tuh kayak nggak percaya gitu loh. gue percaya, cuman gue tuh nggak bisa ngerasain. Padahal si penjaga udah bilang kalian semua di sini udah dikepung, mereka semua yang pemilik di sini nggak ada yang seneng sama kalian. Makanya dari tadi kan bapak apa namanya izin terus kan sama mereka, kalian pasti lihat sebenarnya mereka tuh nggak seneng sama kalian. Gila kalau nggak ada bapak itu mati cuk. Mungkin Gua lu di kayak tengah buang gua, sampah anjir. sembarangan gitu. Kagak, lagian lu sesumbar. Kata orang tuh. lagian udah tahu nyali segitu doang masalah. Enggak men, Masih aja lu paksain. gua nyali segini nih, tapi sum-suman sama temen-temen gua tuh, jadi segini. Jadinya gede ya. Nah ini kan tebel, berani lah gua kan kameramennya waktu itu. Wadaw. Ih, sama aja pak, misal nih gue jadi kawan lu kan, wah gue berani ya karena ada si Sarlek kata gue kan. Lu dipikir lu juga gitu, Iya. berani lah karena ada gue gitu kan. Sama aja bohong pak, Tapi kalau gua mah anjing habis. kalau rame berani, tapi kalau dewean ya Allah. Tapi biasanya tempat kayak gitu ada pantangannya sih. Siapa tahu Banyak. temen lu kan ada yang Banyak. kayak yang langgar gitu. Orang gua balik itu ya, dibersihin badan gua sama penunggunya, banyak bener yang ngikutin. Kan jadi orang 5 tuh, orang 6 yang dibersihin 3, yang dibersihin 3, yang 3 lagi nggak dibersihin karena nggak ada yang ngikutin. Jadi yang diikutin tuh gua, host 2 itu, iya host 2 itu. Ada satu lagi, berarti orang 4 sama orang Bali. Tapi orang Bali bisa ngeluarin sendiri. Itu tuh gedung itu tuh udah banyak yang kena loh. Emang ceritanya tuh udah merakyat lah ceritanya. Udah ada gini, pokoknya banyak bener kejadian segala macam. Udah terkenal mistis. Iya, paling terkenal kayaknya di daerah sono itu. Sumpah dah, riban anjir. Ngeri gua. Fuck lah. Kalau gitu juga kan di Al-Qur'an ya, yang katanya emang ada gitu. Emang ada. Iya. Ya kita sebagai muslim kan Dan kita diharuskan untuk mempercayai. kita kalau berani dia yang takut aja. Belum tentu juga. Iya kata Ustaz. Kalau kita berani dia yang takut.
Iya, lu tergantung. Sebenarnya tuh kalau lu kayak gitu positive thinking aja sih. Iya. Jangan terlalu takut. Makanya gua Lu juga buang pikiran-pikiran Iya. yang ada di kayak di film-film tuh lu buang semuanya. Gua juga kalau lihat kan bot gitu terbang apa suara gitu gua mikirnya apa gitu, Iya. makanya biar gua sendiri nggak takut gitu. Gua dulu tuh pernah tuh di kosan tuh. Cuman nggak sempet lihat sih, cuman ngerasain hal aneh. Jam 2 malam lagi nonton Roy Kiyoshi, Nah. apa namanya itu yang kayak gitu tuh. Di WC gua kan, kan ini kamar, sini WC tuh sebelahan. Kagak ada angin, kagak ada apa. Pintu WC ceblak, kenceng bener anjing. Gua Nah itu juga bisa cowok. gini-gini Kayak lo Gua kayak lihat masih ada ketakutan gitu kan, tiba-tiba kayak lo ngapain gitu kan, Iya. dia mungkin wah ini mungkin ya dia kan wah orang takut nih, gue takutin sekalian kan gitu. Kalau tapi gua malah gue langsung mikirnya gitu, makanya gue ini langsung mikir positif aja, makanya berani gitu loh. ya gua malah langsung nimpalin. Kalau suara-suara Ya lu sih kalau mau ganggu nggak usah ganggu. Iya. Gua kan nggak ganggu di sini. Lu mau ganggu ngapain sih, gila? Gua gituin langsung malah. kalau cuma suara terus benda-benda jatuh gitu di rumah Sering nggak? apalagi dulu sore hujan itu orang nangis. Ih. Gue kira tetangga, besoknya tanya sama tetangga, nangis emang kemarin sore itu? Enggak nangis, orang nggak ada orang. Kripi Iya, ada orang. Iya, kalau rumah dia mas serem gila. Lu Iya pernah sih. masuk juga kan? Iya. Jadi belakangnya tuh kayak kebun luas, terus di ada apa temboknya gitu kan. Nah belakang tembok tuh langsung ini anjir pemakaman gitu kan. Banyak sih kalau cerita di belakang rumah itu. Banyak. Yang ini yang apa di rumah-rumah pohon itu gimana? Iya, yang di rumah pohon kan dulu ada nih. Iya, zaman SMA. Iya, zaman SMA itu Bagi Cuk. gue buat rumah pohon gitu kan sama teman-teman, buat rumah pohon itu satu hari jadi kan lagi seneng-senengnya tuh. Jadi ditongkrongin terus tuh. Sore udah mulai nongkrong, malam pun kita nongkrong. Padahal di situ pun pemakaman, men. Di situ pemakaman. Mungkin Bawahnya ada ya. berapa 5 meter mungkin ya? Iya. 5 meter sama pemakaman tuh. Gue malam nongkrong di situ nggak ada pencahayaan apapun itu kan. Gue di sana bawa senter doang. Tinggi itu ya. Tinggi, orang di atas pohon. Manjat dulu berarti lo orang. Rumah pohon gue mewah, men. Ada apa tuh? Fasilitasnya apa aja tuh? Lift, AC kan. Anjing. Enggak serius. Gue buat rumah pohon itu kan. Gue bawa apa sih? Musik box. Iya. Lo tau musik box kan? Iya. Yang kayak zaman dulu ada bentuk rokoknya gitu gitu kan. Iya, semacam itu lah. Pokoknya musik box. Untuk minuman Pepsi. Mana gue dulu zaman gue SMA 200.000 dapat musik box yang gede, segede gaban itu kan. Segede kampang ya. Suara kencang betul. Apalagi, nah terus salahnya lagi situ gue nyetel musik bukan musik biasa, men. Apa tuh? Lu yang pada tahu organ Lampung tau gak? Gue di situ nyetek organ Lampung anjing Ya gitu. berarti dia mah pengen join anjir. Gue pagi-pagi di atas rumah pohon gitu sampai malam, mungkin sampai jam setengah 12-an ada. Nah di situ bubarnya pertama kayak ada suara-suara gitu kan. Kawan-kawan gue mah pada cuek gitu kan, udah kebiasa nongkrong di sana. Tapi itu kayak gitu gara-gara lo orang sesumber apa enggak? enggak Biasa aja. biasa aja. Cuman salahnya kan ya lo Di atas tahu pohon gimana lagi ya. sensasi organ Lampung Di gitu atas kan. pohon, gitar organ, Nah, baunya kuburan lagi. Fuck lah semua ini. gila, Apa sih lo orang? joget-joget segala macem, gila-gilaan Wih. juga. Lo yang paling jambu itu ikut nggak? Yang Ntar tempatnya. lupa. Oh iya. Nah di situ nggak langsung digetin sama si makhluknya, enggak sih, baru ada suara cuman cuek sehari itu, sehari jedas besoknya nongkrong lagi. Nah Ada ada yang, kapok-kapok gitu orang. ada yang ngomong tuh, ada yang lewat sih, ada yang lewat katanya di rumah pohon gue itu setelah gue pulang ada ini, ada yang nempatin dikira kami orang gitu kan. Nah kan udah pulang. Berisik juga tuh. Kayak nempatin. Enggak, satu orang doang katanya. Fuck. Ditinggal siapa katanya kan? Fuck. Yang pakai baju putih siapa? Fuck. Nggak ada yang pakai baju putih masan gitu kan. Nah, cuman kan balik lagi kan gua sama kawan-kawan cuek gitu kan. Balik lagi gua besoknya.
balik lagi ke sono, nggak ada tukas-tukas sih orang. balik lagi ke sono itu kan masih aja organ Lampung bro, itu kan organ Lampung jadi sasaran kayak zaman SMA. Emang Lu penyakit. udah tahu kalau ada kabar itu. udah, Emang stres temen-temen orang. juga udah Emang tahu. gila. Soalnya cuek gitu teman-teman kan, cuek. Nah di situ Penyakit. baru set pertama ada si Mbak Sans tuh, Hmm. Mbak Sans yang nangkring itu kan ketawa itu kan, Anjing. ketawa santai, masih santai gitu kan, lah cuek gitu kan. Kita di sini ya teh nggak ganggu, ini wilayah kita gitu kan, bukan wilayah dia 10 meter mungkin dari tempat kita, ini masih wilayah kita gitu kan. Ya orang hukam, Cok. Ya mau berapa Jangan meter makam, juga. ya. Nah, Mau berapa meter juga tetap wilayah dia. terus yang kedua di situ bubarnya. Nah udah capek kan kita istirahat gitu kan, ya musik tetap lanjut, istirahat nggak jogetnya jogetnya istirahat. Nah di situ ada kayak putih-putih terbang gitu kan, putih-putih terbang nyamperin ke kita orang. Anjing. Nah Fuck, di fuck, situ fuck. kita orang bubar. Besoknya Fuck. besoknya rumah pohon itu udah gak ada. Taunya ditebang sama orang udah. Kira mah yang ngeliat jatuhin. yang lihat si Aha. apa Iya. yang kirain gue nongkrong sendirian Iya. tuh loh. Mm-mm. Nah ditebang mah dia mendingan ditebang katanya kan, Ngeri cok anjir pada. ditebang. Goblok. Dan kayunya pun nggak boleh dipakai itu katanya, Ya Kayu. pasti ditempelin. kayunya itu. Ngeri. Jadi entah kemana rumah pohon gua, mana buatnya 1 hari penuh gitu kan. Berarti lu berasa sia-sia ya. Kalau dulu yang ini gua maling jambu kayaknya lu nggak ada deh. Sama rombongan ada orang juga. Gua kan pindah dari Jawa sih. Jadi kayak setongkrongan baru gitu loh. Kita kayak malam-malam lapar gitu kan. Terus kita nyari apa nih? Nyari buah aja jambu katanya kan. Di belakang rumahnya Pak itu RT. Kamu dari dulu miskin ya, Itu bangsa. ya ibu malah lapar ya. Iya, Pak, nggak ada duit bang. Di belakang rumahnya itu apa di rumahan tuh? Parah iya. Dan tiba-tiba tuh di pohon jambu itu kan teman gua manjat yang ya emang berani sih, so berani gitulah. Terus kayak dia tuh awalnya kayak nyium bau-bau gitu kan. Buah betul. Iya bau tai. Bau wangi-wangi gitu. Terus dia turun dari pohon kan. Dan dia kan emang anaknya sok berani gitu kan. Langsung diludahin pohon itu. Fuck, cuh, langsung dia ngomong gini kayak ngomong kasar gitu loh. Nah, habis itu kita mau pulang kan. Dia masih ngambilin jambu, yang lainnya tuh udah ketakutan gitu loh. Udah kayak jalan duluan. Emang urusan pulut mah beda. Beda sih urusan perut. Nah, setelah dia balik ini di pohonnya itu, Cok, kayak ada yang nengok gini anjing. Fuck. Terus waktu baliknya besoknya tuh dia sakit 3 hari, Cok, gila gak sembuh. Itu Kayak sakit flu gitu. ketempelan tuh berarti. Iya mungkin. Ketempelan tuh. Tolol sih, terlalu fuck banget doang itu. Terlalu barbar. Terlalu berani tolol. Iya. Ini ya makin fuck lah, merinding gua anjir sumpah. Udah lah, mendingan kita akhir aja lah video ini. Gue sebenarnya berani kagak berani sih bikin video kayak gini, yang takut sebenarnya. Cuman gue tuh pengen mengulik-ngulik cerita-cerita teman-teman gue ini nih, para pemberani. Tapi gue sebenarnya kalau ramean ya juga berani sih. Dan kalau suka sama ini, lu komentar, kita bikin di tempat yang lebih serem. Enggak. Lo demen aja udah, kita pulang. Enggak. Oke, kalau lo orang suka komen ya. Kita bakalan next kita bikin di tempat yang lebih serem di Alex. Yang Enggak. dia sendirian yang Enggak. jalan. Lu Dia yang kelainan. punya channel. Lu kelainan, sumpah. DNA lu bukan manusia. Gimana? Setuju gak? DNA lu bukan manusia. Gimana, setuju nggak, oi? DNA lu kadal. Itu mah tergantung kepercayaan masing-masing ya. Emang ya kita emang hidup kan Berdampingan. berdampingan, beda alam. Cuman tolonglah saling menghargai gitu kan. Ya kalau kita kagak ganggu Kita ya. nggak ganggu, insya Allah mereka pun nggak ganggu. Dan ya insya Ya Allah tapi sebenarnya mah dari sini banyak pelajarannya lah. terkadang kan ada juga sih yang iseng-iseng kayak gitu. Awalnya dari kita emang yang rusuh, yang ganggu gitu. Dari bangsa kita emang Mm-mm. dasarnya. Ya anjir lah, fuck lah. Semakin malam semakin mengerikan cerita kita. Ngeri. Udah ya, puas nih. Udah lega belum? Belum sih, makanya ntar bikin part 2 nya ya. Iya. Di tempat yang lebih serem. Jadi Pokoknya, kita bakalan bikin lagi ke
lu pada demen cerita-cerita horor beginian, gue sebenarnya masih banyak nih cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang kayak gini. Cerita pengalaman yang waktu gue masih ikutan tim-tim explore horor lah, Kayak segala macam. yang Gue di itu kosan. ya? Iya, Itu ikut dan tetangga demi. anjing. Bodoh. Bodoh. Fuck lah. Ngeblank gue anjing, gue tolong. Jadi segitu aja cerita pengalaman-pengalaman kita selama 3 tahun ini nganggur. Nggak lucu lagi lah. Udah nggak lucu lagi, fuck lah. Jadi segitu aja, mendingan kita akhiri video ini karena video ini sudah semakin nggak jelas, udah semakin mengerikan. Ini lihat tuh background di belakang tuh, ada apa tuh? Ada pohon kan? Iyalah, itu pohon gue tuh, itu kebun gue tuh. Harganya sepetak 75 juta. Dan kita akhiri aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman gue nih yang sudah sharing ceritanya. Nanti bakalan ada part 2 nya kayaknya, cerita bareng di orang ini. Promosiin dulu dong IG kalian. Oh iya. Lu. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow IG gua juga @bm_mandala. Dan gua juga ada channel YouTube Bima Mandala namanya. Oke. Lu Dit, nomor WA berapa? Alamat email, WA 08 daftar riwayat hidup. Oke, jangan lupa follow ini Ready Tare kayak kemarin. Gua nggak ada channel YouTube, gua biasa-biasa aja. Sorry. Dia itu sama kayak gua, sama kayak dia, manusia biasa. Cuman enggak beda. Woi, Gua manusia paling seksi. Tuh, ngeliat kan lo? Maksud gua tuh, SpongeBob. Jadi segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next video. Till next time. Don't forget to chill.